Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para mahasiswi rahimakumullah. Pertemuan pada kuliah ini, pada semester ini insyaallah yang terakhir pada semester ini, karena minggu depan kita sudah masuk pada ujian akhir semester. Yang diujikan apa? Yang diujikan adalah apa yang sudah kita kuliahkan, ya, dan soalnya mengambil di admin. Saudara sekalian, kita sekarang membahas tentang ahwal setelah muraqabah selesai, ya, setelah makom-makom di dalam tasawuf selesai, maka sekarang kita menginjak pada ahwal, ya. Ahwal ini secara bahasa ya tingkah laku sebetulnya. Ending dari semua ilmu itu kan sebetulnya akhlak. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sisi tasawuf, ahwal ini adalah satu sikap baik lahir maupun batin. Nah, baik jasmani maupun rohani. Rohani itu punya tingkah lakunya sendiri, ya. Rohani ini mempunyai tingkah lakunya sendiri. Imam At-Tusi merumuskan ahwal itu adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh, ya, yang mendapatkannya itu adalah melalui kesucian jiwa, ya. Jadi kalau jiwa itu suci, maka dia itu akan menghasilkan tingkah laku yang suci pula. Dan ini menurut Al-Qushairi, ya, ini menyambung, itu adalah ahwal itu tidak diperoleh melalui cara-cara yang kasat mata, ya. Jadi anugerah Allah semata-mata, pemberian dari Allah, ya. Jadi menurut Al-Qushairi, ahwal ini adalah Allah ini memberikan suatu kondisi rohaniah kita, ya, dalam keadaan tanpa adanya wujud kerja. Jadi dia itu datang itu tanpa kita upayakan, tapi semata-mata adalah karena pemberian dari Allah. Nah, inilah kadang-kadang seorang salik, seorang yang menempuh jalan tasawuf ini, ya, itu memang beda-beda. Ada yang riyandohnya begitu kuatnya, tapi yang dihasilkan lama, ya. Ada yang hanya biasa-biasa saja, ya, tapi karena mungkin doanya orang tua dan sebagainya, nenek moyangnya dulu, darah yang mengalirnya itu adalah memang darah biru, ya, seperti itu, ya. Jadi kondisi jiwa ini, ahwal ini adalah dalam konteks yang merupakan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau makomat itu adalah melalui latihan-latihan, ya. Jadi makomat merupakan hasil manusia, hasil usaha ikhtiar manusia dengan mujahadah wiridan yang begitu kuatnya, ya. Ini adalah makomat, hasil usaha manusia. Sedangkan kalau ahwal adalah suatu kondisi, ya, kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tanpa harus, ya,
tanpa harus melakukan suatu latihan-latihan. Nah, ini adalah ahwal, ya. Meskipun jika ditelusuri terus bahwa pemberian Tuhan itu sebetulnya ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya, mungkin oleh nenek moyangnya, mungkin oleh doa orang tuanya dan sebagainya. Itu intinya seperti itu. Ya. Nah, dalam tingkah laku jiwa atau ahwal ini yang lebih dititik beratkan pada jiwa ini, jadi kok bisa jiwa ini punya tingkah lakunya sendiri yang kadang-kadang itu tidak searah dengan ahwal lahiriah. Misalnya tidak searah itu begini, misalnya kita sedang nonton televisi misalnya, ya, lahiriah kita nonton televisi tapi hatinya, ya, nah, hatinya ini bisa jadi tidak hanya zikir pada Allah, tapi bisa jadi berkomunikasi, ya, berkomunikasi, ya. Jadi memang tidak bisa dijelaskan secara lisan itu. Ini artinya jiwa ini mempunyai mempunyai ahwal tersendiri. Lahiriah juga mempunyai ahwal tersendiri. Tapi pada umumnya kan bareng seimbang. Kalau kita nonton TV ya fokus nonton TV, hati kita bahkan yang TV, ya, di televisi. Tapi kalau ahwal rohania bisa jadi hati kita terus saja nyambung pada Allah. Ya memang fokus nonton dan paham apa yang dibaca, misalnya kalau kita sedang baca buku. Nah, seperti itu. Itu ahwal. Ya, sehingga dari konteks itu maka bungkusnya sebetulnya apa? Adalah muraqabah. Ya, muraqabah, dekat, ya, qaribun, dekat pada Allah. Jadi rohaniah seseorang ahli tasawuf itu sebetulnya sudah nyantol, ya, sudah dekat dengan Allah. Rangkulan rino lan wengi itu kalau narasinya Gus Dur yang sering dikumandangkan menjelang datangnya waktu sholat itu rangkulan rino lan wengi dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah begitu, ya, ahwal dari ahwal dari lahiriah, ya, perbuatan manusia itu pun sama, ya. Nah, kisah Ibnu Umar ini kita lihat, ya. Ibnu Umar yang membujuk, ya, membujuk seorang penggembala kambing agar mau menjual seekor saja kambingnya kepada dia, ya. Lengkap kisahnya itu dibujuk itu. Pengembala itu tidak mau, kemudian dia bahkan menjawab, fa'aina Allah, fa'aina Allah. Kalau memang orang-orang tidak tahu, kemudian di mana Allah? Nah, begitu. Itu kisah lengkapnya kan begini. Jadi Ibnu Umar membujuk, memang menguji, ya, untuk menjual seekor kambingnya, bahkan dibeli dengan harga tinggi. Ya sudah, dijual saja. Nanti kan gampang, mau kambing banyak seperti ini. Nanti kalau ditanya oleh tuannya, ya, oleh bosnya, bilang saja kambing yang satu dimakan serigala, kan beres, kamu akan terhindar, ya, terhindar daripada kekhawatiran dari bosnya, kan begitu, ya. Beda dengan KPK, ya, beda dengan KPK. Jadi maksudnya orang-orang yang tertangkap KPK walaupun sudah disembunyikan kayak apa, tapi akhirnya bisa menemukan barang bukti yang kuat, ya, akhirnya dengan barang bukti itu walaupun dia ngerengkel, menyangkal, ya, tapi kalau belum ada barang bukti itu KPK tidak bisa menahan, ya. Jadi dia tetap bertahan pada pendapatnya si tersangka itu.
Ya, tapi kalau sudah ada barang bukti yang kuat, entah itu dari sisi hukum apa, itu baru bisa dipenjarakan itu. Adapun proses pengadilannya nunggu penyidikan dan sebagainya. Ya. Ini dia diuri oleh Ibnu seperti itu. Nanti kalau ditanya, ya bilang aja dimakan serigala, kan beres ya itu. Tapi dia tidak mau. Ini sudah dari dia itu rohaniahnya bisa langsung pada perbuatannya sehari-hari ya. Itu seperti itu. Kisah lain ya, ada kisah lain ini. Kisah lain seorang guru yang diprotes oleh banyak muridnya karena mengistimewakan ya. Karena apa? Mengistimewakan salah satu murid, salah satu santrinya. Ya, misalkan salah satu santrinya. Jadi banyak kenapa kok satu ini yang dimanjakan, bahkan dalam kisah yang berbeda, kenapa satu ini yang dipilih untuk nanti menggantikan sang guru menjadi pemimpin dari perguruan tasawuf itu ya. Kemudian sang guru ndak usah banyak bicara, langsung saja mereka dikumpulkan semuanya termasuk seorang murid yang dimanjakan itu ya, dikumpulkan untuk mereka diberi 1 ekor ayam dan mereka masing-masing membawa pisau untuk menyembelihnya ya. Ya, menyuruh menyembelihnya di suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun ya. Jadi seorang guru ini mengambil ya salah seorang murid di antara mereka dipilih untuk nanti diprediksi disiapkan untuk menjadi pemimpin daripada perguruan itu ya. Ya tentunya karena ini adalah tataran rohani, maka kelihatannya sih sama antara murid-murid itu ya. Tapi tentunya ada satu yang kemudian dipilih gitu. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu kan sudah dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai pembawa risalah kan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi begini lengkapnya itu. Karena mereka bertanya-tanya, akhirnya mereka itu dikumpulkan semuanya, diberi seekor ayam semuanya, siap dengan pisaunya, disuruh lari semuanya ke tengah hutan kalau ke tengah hutan, sembelih itu ayam itu, ya kamu sembelih, kamu cari tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Pokoknya tidak ada yang tahu begitu, kamu sembelih. Benar, karena itu perintah guru ya. Kemudian mereka semburat kemana-mana, nengok kanan kiri dan sebagainya, antar temannya tidak melihat dan sebagainya. Dia dipastikan itu aman. Setelah itu kemudian disembelih ayam-ayam itu, ya tentunya dengan membaca bismillah ya. Kata walaupun bismillah itu ya, saya itu kenapa setiap mengajar kok saya awali dengan bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Ada yang kadang-kadang pendek, sempurna, ada yang tengah-tengah, ada yang pendek. Ya seperti bismillah kayak tadi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah itu pendek. Ya. Karena menurut saya ya memang ya mohon maaf, saya tidak usah disamakan dengan yang lain. Karena menurut saya antara membaca bismillah dengan tidak ini beda. Ya. Contoh saja kita motong ayam, kita ambil ayam, kamu diem aja dengan kamu baca bismillah. Bismillah tok, enggak usah bismillahirrahmanirrahim. Itu beda hasilnya. Yang diem tok hasil sembelihannya namanya bangkai, harus dibuang, tidak boleh dimakan. Yang dengan membaca bismillah ya dengan nama Allah, maka itu boleh dimakan. Nah, itu loh bedanya. Dan saya juga berharap seperti itu. Dengan saya mulai ngajar itu,
baca bismillah, apalagi ada hamdalah, ada sholawat, itu ya harapan saya sih semoga saja ada barokah dan manfaatnya, gitu aja sudah. Semoga santri-santri, semoga mahasiswa-mahasiswa ya, walaupun belajar sambil ngantuk sebegitu, semoga mahasiswa-mahasiswa saya menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Harapan saya kan begitu. Makanya kamu ya selalu dialiri doa oleh para dosen, sebetulnya oleh para masyayikh kita. Itulah kelebihan Al-Ghazi ini. Ada unsur X ya, ada unsur X. Jadi kalau perguruan tinggi lain itu di balik layar itu enggak ada siapa-siapa, tapi kalau di Al-Ghazi ini di balik layar itu doa-doa para pendiri masyayikh itu mengalir ke kita ya. Masya Allah, luar biasa itu, kamu untung jadi mahasiswa Al-Ghazi ini. Ya, seperti itu ya. Jadi upayakan kamu bisa, kalau bisa ya seperti itu. Kalau mau jagungan dengan orang-orang, dengan temannya, mau cangkruan, mau ngobrol ngalor ngidul, kamu awali aja dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, baru kamu jagongan begitu. Baik saja, kenapa? Ya, enggak usah senyum-senyum, itu baik dan bagus sekali ya. Dan muraqabah ini ada al-qalbi, ada ar-ruhi, ada sir ya. Kita tingkatannya sampai di mana ini ya. Yang muraqabah itu kalau dengan qalbi itu yaitu dengan hati. Jadi ini kan paling dekat dengan jadi hati itu paling dekat dengan kenyataan ya. Jadi tingkah laku nyata, dekatnya lagi adalah qalbi, dekatnya lagi adalah ar-ruhi ya. Ruh, dekatnya lagi ada sir ya. Sir ya, sir. Jadi kalau qalbi hatinya tergerak. Kalau sudah ruhi ini sudah, karena ruh ini adalah menyatu dengan badan, maka sudah istilahnya itu sudah kesatuan ya. Jadi hadirnya Allah, dekatnya Allah ini sudah menyatu dalam dirinya. Tapi kalau sudah sir ini tingkatan yang sudah seolah-olah tidak ada sekat. Disitulah maka kalau orang itu sudah dekatnya dengan Allah tingkatannya seperti sir ini, maka ya kadang-kadang orang itu sampai masuk ke dunia rububiyah ini terbawa sampean ya, terbawa ke dunia nyata. Sehingga disitulah kita sering ya membaca kisah ya, kisah-kisah para sufi yang dia itu tidak melihat apapun kecuali yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tingkatan seperti itu. Hanya ditanya Allah, sehingga ada yang kontroversi di kisah Wali Songo itu ya, Sasiti Jenar itu kan begitu ya. Kontroversi itu maksudnya ada pro dan ada yang kontra. Sehingga ada tataran dalam hal ini itu adalah karena dia itu sudah tidak bisa dibendung dekatnya dengan Allah, sudah sangat menyatu ya. Jadi wihdatul wujud itu biasanya adalah melalui tingkatan seperti ini ya. Yang baik bagaimana? Yang baik ya dalam sisi ruhaniyahnya itu memang menyatu dengan Allah. Kemudian dari sisi jasmaniahnya juga apa adanya seperti orang-orang yang lain. Sehingga seorang wali itu sebetulnya kan tidak bisa, orang lain tidak bisa mengetahui seseorang itu wali kecuali dia itu adalah seorang wali itu sendiri ya. La ya'riful wali illal wali ya. Jadi seorang wali itu tidak bisa diketahui oleh orang biasa ya. Seperti kemudian kita mengatakan dia itu loh seorang wali, bisa menyulap apa itu, bisa menyulap kertas menjadi uang, nah gitu. Akhirnya orang-orang ke sana semua untuk kemudian memberikan kertas menjadi uang ya. Atau uang yang 1.000 menjadi 1 juta, yang 1 juta dimasukkan ke kamar bisa menjadi 1 miliar, atau berbondong-bondong ke sana orang-orang
Akhirnya apa? Akhirnya orangnya dukunya ya ditangkap sekarang di Polda Jawa Timur ya, di penjara sudah karena unsur-unsur penipuan. Jadi kalau orang sudah bisa begitu malah sebetulnya dia tidak bisa, tidak mau melakukan. Contoh saja ya, contoh saja. Sunan Kalijaga pada saat kemudian dia itu melihat Sunan Bonang bisa menuding sebuah pohon itu bisa menjadi emas buahnya itu, maka setelah Sunan Kalijaga bisa melakukan itu kemudian tidak kemudian menciptakan emas kemudian rumahnya terbuat dari emas, enggak ya. Bahkan setelah mencapai tingkatan itu sudah emas itu seperti batu biasa ya, batu biasa. Sunan Bonang walaupun bisa begitu tidak kemudian membuat emas itu tidak ya, karena duniawi itu biar bagaimanapun itu adalah hanya merupakan laibun walahun ya begitu ya. Jadi tipu daya dan permainan dah gitu aja ya. Ini referensinya ya, nanti filenya tak kasihkan ke Kusma. Kemudian ini tugasnya ya, tugasnya. Salah satu kisahmu ya, kisahmu sendiri tentang murokobah. Takut, kalau takut tadi kan takut menjual kambing ya, takut apa namanya menyembelih ayam. Oh iya, tadi kisah ayam belum selesai itu. Akhirnya ini ya, semua santri itu disembelih semua setelah dia pasti tidak ada orang yang melihat. Disembelih semua, kemudian lapor ke sang guru ya, di lapangan begitu biar orang-orang tahu. Semua menunjukkan hasil sembelihannya kecuali satu orang yang dia itu menghadap gurunya, ayamnya itu tidak disembelih, masih hidup. Kemudian ditanya, Jongkon itu kabeh belih kok kamu tidak belih, kenapa? Lah, gimana guru saya bisa menyembelih? Karena guru melihat disembelih di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Lah, saya kemana-mana selalu diawasi oleh Allah. Oh, baru murid yang lainnya ini mantuk-mantuk, pantesan ya diistimewakan oleh guru ya. Takut dia, takut gosop, misalnya takut gosop ya. Ya, kemudian karena kamu tidak gosop karena diawasi oleh Allah ya. Mungkin bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan ya. Jawabannya tulisan ini jangan kita rubah karena kasihan Kusmanya. Kalau kemarin kan dikumpulkan ke Kusma ya, karena Kusmanya sibuk. Sekarang jawabannya dan daftar hadirnya ya. Jadi kamu tulis itu di kertas bagaimana biasa, kemudian difoto ya, difoto hasil jawabanmu itu. Kemudian kamu mengisi Google Form aja langsung ke saya ya, tidak melalui Kusma. Jadi tulisan ini agak diabaikan saja. Jadi setelah jawabanmu difoto dari 2 pertanyaan ini ya, kemudian dibuka Google Form absensinya dan jawabannya ya. Setelah dibuka kemudian diisi namamu siapa ya, diisi nama, kemudian kelas, mata kuliah, kemudian jawaban yang sudah kamu foto itu diupload di situ, diupload kemudian dikirim langsung ke saya, itu sudah setelah terkirim. Itu adalah sebagai bukti daftar hadirnya ya. Di situ ada hasil jawabanmu ya, ditulis. Ya, ini pertanyaannya ya. Ya, jadi tulis kisahmu yang mukorba, misalnya kemarin waktu di masjid atau di pondok tidak berani gosok. Kenapa tidak berani? Karena diawasi oleh Allah
ya, diawasi oleh Allah. Dengan diuraikan ya. Tidak berani. Jadi misalnya ke masjid, sandali hilang, ndak wani juga sandali wong karuan nyeker. Karena merasa diawasi oleh Allah. Misalnya ini contoh kamu tulis saja. Terus bagaimana caranya agar mukoroba ini bisa meningkat dari satu step ke step yang lain. Syukur-syukur sesalang kesir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kamu buka Google Form, kamu isi namamu, kelas ya. Dan di yang fotomu itu kamu upload di aplikasi yang saya kirimkan. Nah, saya kirimkan sebentar lagi di grup WA kuliah kita. Ditunggu sampai hari besok jam 5 sore. Saya tunggu sampai jam 5 sore. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf ya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.